Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirimta Suprapto dengan NIM 1337437124351. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jurnal berjudul Rekam Medis Elektronik pada Pelayanan Rumah Sakit di Indonesia dengan aspek hukum dan implementasinya, karya Satria Indra Kusuma. Jurnal ini membahas bagaimana perkembangan rekam medis elektronik atau RMI di dunia kesehatan dan tantangan yang dihadapi serta aspek hukum yang mengatur implementasinya di Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini semata-mata demi efisiensi atau ada alasan lain yang lebih besar? Jawabannya ya. Selain meningkatkan kecepatan layanan, rekam medis elektronik juga bertujuan meningkatkan akurasi data dan mencegah kesalahan dalam perawatan pasien. Namun, apakah semua rumah sakit di Indonesia sudah siap? Apakah sistem ini aman dari ancaman kebocoran data? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, bagi fasilitas pelayanan kesehatan atau Fashiankes. Sistem ini benar-benar menjadi game changer. Administrasi rumah sakit lebih efisien dan dokter bisa mengakses riwayat kesehatan pasien dengan cepat. Dan pasien tidak perlu menunggu terlalu lama hanya untuk mencari berkas selama mereka. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan atau sumber daya manusia kesehatan. Ini adalah tantangan baru. Dokter, perawat, hingga petugas administrasi harus belajar sistem baru, beradaptasi dengan teknologi, bahkan memastikan mereka tidak salah input data, karena satu kesalahan kecil bisa berdampak besar bagi pasien. Yang ketiga, bagi masyarakat, layanan kesehatan jadi lebih cepat dan akurat. Tapi, kita juga punya kekhawatiran besar. Bagaimana jika data kesehatan kita diretas atau disalahgunakan? Jadi, meskipun terlihat menjanjikan, apakah kita sudah siap menghadapi tantangan baru ini? Sekarang mari kita pikirkan. Jika rumah sakit menggunakan sistem rekam medis elektronik, bagaimana jika terjadi gangguan server? Apakah data pasien tetap aman? Jika tenaga kesehatan belum bisa terbiasa dengan sistem digital, bagaimana jika mereka salah menginput data? Dan jika tidak ada regulasi khusus yang mengatur siapa yang akan bertanggung jawab jika data pasien bocor? Fakta menariknya, saat ini belum ada undang-undang di Indonesia yang secara khusus mengatur rekam medis elektronik. Regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur aspek tentang keamanan, akses, atau penyimpanan data secara spesifik. Pertanyaannya, bagaimana hukum di Indonesia melindungi rekam medis elektronik? Saat ini, ada beberapa regulasi yang secara tidak langsung mengatur rekam medis elektronik, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter. Dan yang terakhir, Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis. Tapi, apakah ini cukup? Ya, jawabannya belum. Karena regulasi ini tidak secara spesifik membahas tentang keamanan data pasien, sistem enkripsi, atau batasan akses bagi tenaga medis. Jika kita ingin rekam medis elektronik berjalan dengan aman dan efektif, apa langkah yang harus kita ambil? Yang pertama, regulasi yang tegas. Pemerintah harus segera mengeluarkan undang-undang khusus tentang rekam medis elektronik. Yang kedua, keamanan sistem harus diperkuat. Tentunya rumah sakit wajib menggunakan teknologi enkripsi dan firewall untuk mencegah peretasan. Yang ketiga, pelatihan tenaga medis, agar dokter dan perawat bisa menggunakan sistem ini dengan benar. Dan yang keempat, edukasi masyarakat, supaya pasien tahu hak terkait privasi data kesehatan mereka. Yang kelima, investasi dalam infrastruktur digital. Karena tanpa sistem stabil, semua ini tentunya akan menjadi sia-sia. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari semua ini? Rekam medis elektronik adalah masa depan pelayanan kesehatan. Tapi, tanpa regulasi yang jelas dan sistem keamanan yang kuat, sistem ini bisa menjadi ancaman baru. Semua pihak, termasuk pemerintah, rumah sakit, tenaga medis, dan masyarakat, harus bekerja sama untuk memastikan sistem ini berjalan dengan aman dan efektif tentunya. Sekarang saya ingin bertanya, apakah kalian percaya bahwa sistem rekam medis elektronik ini benar-benar bisa diterapkan dengan baik di Indonesia?
Atau justru masih banyak kekhawatiran yang harus kita selesaikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.